Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini, saya Bayu Satrio Trilaksono, perwakilan dari kelompok 3 akan mendemokan website aplikasi yang bernama Silamas. Apa itu Silamas? Silamas adalah aplikasi pengaduan masyarakat yang menampung aspirasi masyarakat secara online, yang dapat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduannya, di mana website ini terdapat dua role, yaitu admin dan juga masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan role masyarakat terlebih dahulu. Nah, berikut adalah tampilan awal dari website Silamas dengan role masyarakat yang belum melakukan login ataupun registrasi, yang dimana hanya bisa mengakses navbar seperti home, statistik, login, dan juga sign up, dan dengan konten-konten web Silamas lainnya, yaitu seperti deskripsi, kemudian pengaduan, search, kemudian proses pengaduan, tahapan-tahapan dari pengaduan, kemudian feedback, agar website ini mempunyai front end yang lebih baik lagi dari sekarang. Oke. Selanjutnya, jika kita ingin melaporkan pengaduan, masyarakat diharapkan untuk melakukan login terlebih dahulu. Jika tidak, maka dia akan mendirect ke halaman login otomatis. Nah, jika belum mempunyai akun, maka disarankan untuk registrasi terlebih dahulu. Nah, untuk registrasinya ini tinggal klik di ujung kanan dengan button sign up, tinggal klik aja, maka otomatis akan diarahkan ke halaman registrasi. Nah, di halaman registrasi ini masyarakat disarankan memasukkan data yang valid seperti NIK, nama lengkap sesuai KTP atau tanda pengenal lainnya. Kemudian ada jenis kelamin sesuai KTP, membuat password, alamat lengkap, dan nomor HP. Oke, baik, saya isi misalkan 1. Ini sebagai contoh saja ya. Kita pilih jenis kelamin laki-laki dengan minimal password 5. Oke. Nah, setelah sudah mengisi formulir registrasi dengan valid dan juga dengan benar, tidak asal-asalan, maka langsung saja kita klik button navbar ini. Nah, jika berhasil, maka otomatis dia akan menderek ke halaman login dan ada pemberitahuan alert, yaitu registration successful, yang dimana registrasi berhasil. Nah, selanjutnya memasukkan email dan password yang telah dibuat sebelumnya. Kita masukkan Bayu1. Nah, jika sudah dimasukkan, maka langsung klik sign in. Maka akan muncul halaman home setelah login, yaitu terdapat navbar seperti home, statistik, kemudian ada leaderboard, dan juga navbar hello, nama Anda, kemudian ada my profile, dashboard. Nah, selanjutnya yaitu masyarakat melakukan pengaduan. Jika ingin melakukan pengaduan, maka klik saja button yang bertuliskan laporkan sekarang ini. Nah, di halaman formulir pengaduan ini, masyarakat disarankan untuk melakukan sesuai kebutuhan dan juga dengan data pengaduan atau laporan yang valid. Nah, di sini ada tipe laporan, yaitu pengaduan, aspirasi, dan lainnya. Nah, tipe laporan pengaduan ini
merupakan tipe untuk melakukan sebuah pengaduan. Nah, misalkan ini jalanan rusak, lampu penerangan jalan kurang memadai, kemudian saluran air got yang rusak. Nah, setelah sudah memilih tipe laporan pengaduan, maka isi deskripsi dengan lengkap, yaitu misalkan jalanan rusak. Nah, setelah sudah mengisi deskripsinya, maka tambahkan lokasi pengaduan supaya lembaga yang terkait bisa untuk mensurvei lokasi jika memang adanya laporan tersebut. Selanjutnya mengisi tanggal kejadian, di mana tanggal kejadian ini untuk memastikan sejak kapan jalanan rusaknya gitu. Kita pilih hari ini. Nah, ini bisa melakukan lampiran untuk mensurvei agar lembaga yang terkait tidak kesulitan untuk mencari jalanan mana yang rusak gitu. Kita klik open. Nah, nama yang mau ditampilkan ini yaitu jika kita milih ya, maka jika user lain atau masyarakat lain mencari laporan kita, nama kita itu tampil di pencarian tersebut. Nah, jika kita pilih tidak, maka nama kita tidak tampil, akan ditampilkan sebagai anonim atau rahasia. Nah, jika semua sudah, maka klik tombol button ini, tombol laporan, maka akan muncul pemberitahuan alert yaitu pengaduan terkirim. Nah, jika ingin melihat laporannya, kita klik navbar di ujung sini, kita pilih dashboard. Nah, berikut adalah tampilan dashboardnya, yang dimana dashboard ini fungsinya untuk melihat total keseluruhan laporan, kemudian laporan yang sedang pending, laporan yang sedang dalam proses, laporan yang sudah selesai dilaksanakan. Untuk melihat detail laporan, maka klik ikon mata yang di sebelah laporan ini. Nah, kita klik aja. Nah, ini halaman detail laporan, yang dimana terdapat detail laporan, ID laporan, kemudian ada statusnya, kemudian tanggal laporan, kemudian informasi user yang dilapor, kemudian deskripsinya, ada lokasi dan juga lampiran. Nah, ada juga tanggapan. Nah, ini jika laporan masih pending, maka belum ada tanggapan dari admin yang terkait atau lembaga yang terkait. Nah, jika statusnya processing, maka tanggapan di sini akan muncul, yaitu sesuai lembaga yang menanggapinya atau admin yang menanggapinya. Nah, jika statusnya sudah komplit, maka tanggapan akan muncul lagi sesuai lembaga yang terkait, dan juga terdapat melakukan feedback terkait kepuasan layanan pelaporan pada website Silamas ini. Nanti di akhir saya akan tampilkan jika status processing ataupun status komplit. Nah, selanjutnya yaitu halaman My Profile. Nah, di mana halaman My Profile ini bisa melakukan update nama, email, dan juga passwordnya. Kemudian ada juga level, di mana level ini berfungsi sebagai acuan atau keunikan dari website Silamas ini untuk masyarakat betah untuk melakukan penggunaan website ini, ya, dimana jika satu laporan maka persentasi naik yaitu sebanyak 50%. Nah, jika masyarakat lapor kedua kalinya, maka presentasinya akan 100% dan otomatis levelnya akan naik. Nah, kita coba melakukan pelaporan lagi. Misalkan di sini aspirasi, kemudian kita tuliskan
atau kita pilih lain aja dengan ini dikosong strip atau dikosongkan saja. Kemudian kita pilih, kita tidak aja. Nah, berhasil. Kemudian ke dashboard, kemudian ke profile. Nah, maka otomatis presentasi naik 100%, tetapi otomatis reset lagi jadi 0 lagi, dan level sekarang yaitu naik jadi level 1. Nah, jika profile diupdate, updated, dan password diganti, nah maka profile berhasil diupdate dan nama juga ke update. Kemudian ada juga navbar leaderboard, yang dimana ini sebagai acuan untuk melihat peringkat dari level masyarakat, maka yang dimana level tertinggi akan mendapatkan reward, yaitu peringkat 1 dan juga peringkat 2, peringkat 3. Nah, akan mendapatkan reward setiap bulannya. Role masyarakat segitu saja, maka kita next ke role admin. Nah, berhubung admin dibuat di database header yang dibuat oleh sistem atau dibuat oleh developernya, kita langsung masukkan saja yang dibuat oleh database headernya. Oke. Nah, jika sudah, maka tampil halaman dashboard. Nah, halaman dashboard admin ini menampilkan informasi tentang total user, total laporan masuk, total laporan sudah ditanggapi, kemudian total laporan dengan status pending, processing, dan juga komplit. Nah, adapun pie chart perbandingan antara tipe laporan pengaduan, tipe laporan aspirasi, tipe laporan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada main form. Main form ini yang terdapat ada from user, yaitu user yang sudah melakukan registrasi dan juga bisa melihat detail dari user tersebut, atau bisa menggunakan fitur pencarian yang di atas ini. Nah, kita cari user yang sudah registrasi sebelumnya. Nah, ini dia user yang sebelumnya baru kita lakukan. Nah, ini untuk melihat detailnya, bisa melihat dengan action dan klik ini. Nah, ini detail dari usernya, bisa dihapus juga. Kemudian yaitu main from laporan. Main from laporan ini terdapat semua laporan dengan urutan laporan yang terbaru berada di paling atas. Nah, ini laporan terbaru yaitu yang tadi. Kemudian untuk melihat detail laporan tersebut, klik di bagian action yang di samping icon sampah ini, kita klik aja, maka akan tampil detail dari laporan tersebut, yaitu itu tipe laporan lainnya, kemudian diharapkan tambah. Nah, untuk melakukan perubahan status pending ke processing, kita pilih di sini. Nah, gitu, kita proses laporan ini. Nah, kita pilih status processing, kemudian tanggapi. Nah, laporan berhasil dilakukan. Kemudian kita bisa melakukan laporan selesai, laporan completed. Nah, kita pilih complete, kemudian tanggapi, maka laporan telah selesai. Kemudian form tanggapan. Form tanggapan ini berfungsi sebagai mengetahui kepuasan dari masyarakat terkait layanan website Silamas ini. Oke, setelah form tanggapan, maka fitur lainnya yaitu fitur search, yang dimana fitur search ini bisa dilakukan dengan mencari laporan mana yang tidak sesuai kriteria website Silamas, yaitu berdasarkan
ID, nama, tipe, dan juga deskripsi. Kita coba ID misalkan 28, maka akan muncul ID di laporan 28 dengan name user 14, tipe pengaduan, deskripsi pengaduan 28, kemudian tanggal dibuat pada 2022 bulan 11 tanggal 13, kemudian pada jam 17, statusnya masih pending. Kemudian jika mencari laporan yang sebelumnya maka akan muncul juga. Kemudian berdasarkan nama juga bisa. Nah, ada dua, kemudian tipe, kemudian deskripsi. Nah, sesuai janji saya akan menampilkan user yang laporan masyarakat yang sudah diprosesing atau maupun sudah dilaksanakan. Kita coba login lagi. Oke, kita lihat di dashboard. Kemudian, di dashboard sudah komplit yang sudah diprocessing dan juga komplit tadi. Kita lihat. Nah, di sini tanggapannya yaitu sama dengan admin yang menanggapi atau lembaga yang menanggapi. Kemudian akan muncul yaitu pilihan jika puas layanan kami, maka jika pilih sangat puas, jika tidak puas maka pilih tidak puas. Nah, kita kirim. Oke, sudah terkirim. Nah, maka akan muncul feedback saya yaitu tidak puas. Oke, sekian demo aplikasi website Silamas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.